semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salte. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan mengklik serta menonton video kami pada kali ini. Nah, pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 komunikasi politik akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai materi yang pertama adalah Perang Dingin pada masa Lens-Wales, yang kedua, kebebasan Eropa Timur, yang ketiga, terpilihnya Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet, yang keempat, tersingkirnya Partai Komunis di Polandia, dan yang terakhir adalah Revolusi Romania. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya sendiri sebagai moderator bernama Maria Ingrid, yang kedua teman saya bernama Yosefina Kristina, yang ketiga Maria Margareta Masandai, yang keempat Mikhail Rendov, dan yang terakhir adalah Marsyuti Panggidayat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah Perang Dingin masa Lens-Wales. Demokrasi di Polandia dimulai di awal tahun 1980-an di gelanggang kapal Lenin. Lens-Wales memimpin gerakan buruh Solidarnosc yang berkelanjutan sampai runtuhnya komunis di Polandia. Mulai jatuhnya komunisme di Eropa adalah sewaktu berdirinya Solidarnosc, gerakan buruh mandiri pertama di Blok Timur. Lens-Wales, tukang listrik di gelanggang kapal Leni Wever, memiliki pemimpin aksi pemogokan terbesar di Blok Timur, dan mantan Presiden Polandia memandang kembali bahwa ke masa lalu, baru di tahun 1980-an, kita berhasil mempersatukan semua kelompok sosial dan aksi pemogokan bekerja gelanggang kapal ini, bahwa mendapat dukungan dari luar negeri. Dan kami dapat berkata kepada kaum komunis, kalian selalu membohongi kami, kamilah kaum mayoritas, dan kami tidak akan mau kalian lagi. Setelah pukulan ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kemenangan pertama melawan komunisme, dan setelah di komunisme tidak dapat meraih kesuksesan seperti sebelumnya. Lens-Walesa dan sekitar 80 peserta warga Polandia, yakni bahwa perjalanan siara pertama Paus Yohanes Paulus II asal Polandia mempunyai pengaruh langsung atas pendirian Solidarnosc dan runtuhnya sistem komunis. Paus memberikan dukungan dan harapan untuk menyebarkan sikap solidarisme lewat gerakan Solidarnosc. Demikian cerita dari Walesa. Akhirnya para penguasa sadar bahwa mereka tidak akan bisa membuat atau mendobrak di masyarakat jika mereka menolak Solidarnosc dan mengacu Walesa. Solidarnosc diberikan sedikit suara di pemerintah, dan ini digunakan Walesa untuk membangun kekuatan tambahan untuk menjatuhkan komunisme. Jika Walesa sekarang melihat kurun waktu 20 tahun sejak jatuhnya komunisme di Polandia, ia tidak mempunyai keraguan bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih pemateri sebelumnya. Berikut saya akan membahas topik terkait kebebasan Eropa Timur. Pada topik kedua ini, kebebasan Eropa Timur, di mana perang dingin atau Cold War yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sebenarnya terjadi secara politisi yang sudah dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua, di mana secara ideologis sudah terjadi sejak meletusnya Revolusi Rusia pada tahun 1917. Namun demikian, karena kedua negara tersebut dihadapkan pada musuh yang bersama, mereka masih bergabung dalam Perang Dunia Kedua untuk memenangkan perang terhadap negara-negara eksis yang di dalamnya seperti ada Jerman, Italia, dan Jepang. Terlepas dari itu, penyebab langsungnya adalah perpecahan dalam aliansi antara Uni Soviet, Amerika, dan Inggris, di mana dalam Perang Dunia Kedua mereka tidak sepakat mengenai penyelesaian masalah-masalah ekonomi, politik, militer di mana pasca perang tersebut. Dan ternyata aliansi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama berlangsungnya perang hanya bersifat semu belaka yang didasarkan atas kepentingan bersama. Di mana sebagai contoh di sini, pada konferensi Potsdam tahun 1945, pemimpin Amerika Serikat dan Soviet memperlihatkan sifat berbeda mengenai masalah Jepang, di mana Jerman dan negara-negara kecil di kawasan Eropa Timur, mereka seperti berlomba untuk terlebih dahulu mengalahkan negara-negara tersebut agar mereka kelak bisa digabungkan ke dalam kubunya. Di sini konferensi Potsdam dan cara mengakhiri Perang Dunia Kedua adalah dengan
fase awal meletusnya perang dingin antara kedua belah pihak, di mana konflik politik dan ideologis terus berlanjut setelah perang berakhir. Baik, berikut dalam penyelesaian permasalahan masalah Jerman, kedua negara memperlihatkan sikapnya yang berlawanan, di mana perbedaan sikap tersebut disebabkan karena perbedaan kepentingan dan latar belakang ideologi politik. Di sini, Uni Soviet menuduh bahwa Amerika Serikat memanfaatkan Jerman untuk mengganggu kepentingan Uni Soviet di Eropa Timur. Karena perbedaan tersebut menyebabkan terbelahnya Jerman menjadi dua, sehingga sekarang ini kita tahu terdirinya Jerman Barat dan Jerman Timur yang masing-masing berpihak pada blok yang berbeda. Contoh yang lain adalah krisis Berlin pada 1949 dan yang kedua pada 1960 atau 61 yang merupakan bukti adanya perang dingin antara kedua belah pihak. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa perang dingin adalah persaingan besar yang pernah terjadi di dunia antara paham komunisme dan anti komunisme, di mana perang dingin berlangsung sejak tahun 1947 sampai 1991 yang terjadi antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat serta masing-masing sekutunya, yakni Blok Timur dan Blok Barat. Setelah saling bersetenggang sekitar 44 tahun, awal dari meredanya perang dingin di Eropa adalah ditandai dengan kemundurannya Uni Soviet, di mana jika ingin bahas lebih lanjut, kemunduran Uni Soviet ditandai pada tahun 1980, di mana Uni Soviet mulai mengalami kemerosotan ekonomi yang berdampak negatif pada seluruh kehidupan di dalamnya. Yang untuk ini merekonstruksi negaranya, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev membentuk sebuah kebijakan baru yang bernama Perestroika yang berfungsi untuk mengubah sistem komunis menjadi lebih demokratis, sehingga bubarnya Uni Soviet terlihat jelas pada adanya kebijakan Perestroika justru membuat negara-negara Baltik, negara yang pecah dari Uni Soviet, ingin memeradakan diri sendiri. Di antaranya yaitu muncul berita negatif terkait masalah sosial dan ekonomi yang ternyata selama ini telah ditutupi oleh Soviet. Sehingga alhasil untuk mencegah terjadinya perpecahan lebih lanjut, Presiden Gorbachev pun mengundurkan diri sebagai presiden yang menjadi tanda berakhirnya Uni Soviet yang resmi dibubarkan tepatnya pada 25 Desember 1991, di mana Presiden Amerika Serikat George Bush menanggapi bubarnya Uni Soviet dengan sukacita. Ia mengklaim AS telah memenangkan perang dingin tersebut. Sekian materi dari saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri berikut. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya terpilihnya Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet. Nah, Mikhail Gorbachev mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan Uni Soviet setelah kematian Konstantin Kemenko. Nah, Gorbachev merupakan pemimpin terakhir negara komunis sebelum dinyatakan bubar. Pada tanggal 11 Maret 1985, tepat 36 tahun yang lalu, suara musik bernada minor mengawali siaran berita di radio dan televisi Uni Soviet seraya menyiarkan kabar tewasnya Kemenko. Nah, ia wafat setelah menderita sakit yang cukup lama. Di hari yang sama pula, Gorbachev dilantik sebagai penerus Kemenko. Cepatnya pergantian tampung kepemimpinan kepada seorang pria berumur 54 tahun tersebut, pemuda termuda yang mengambil alih posisi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet, mengejutkan banyak orang. Nah, perubahan tradisi tak hanya terjadi pada cepatnya pergantian kepemimpinan, sebab tak lama setelah menjabat, Gorbachev membuat kebijakan yang cukup kontroversial, yakni ia mengumumkan untuk berunding terkait persenjataan dengan Amerika Serikat di Jenewa. Seperti yang dikabarkan oleh BBC, penunjukan Gorbachev menandai perubahan dinamis dalam kepemimpinan Warsaw. Kemudian, Gorbachev dianggap sebagai sosok dinamis yang telah bergerak cepat melampaui hierarki Soviet. Dalam pidato kenegaraannya, Gorbachev memberikan sinyal tentang perubahan besar yang akan datang. Dia berbicara tentang keinginannya untuk membekukan pengembangan senjata dan mengurangi persediaan senjata nuklir internasional. Ia dianggap secara radikal telah mengubah arah kebijakan luar negeri Soviet. Kemudian, dia memperkenalkan kebijakan keterbukaan atau glasnost
Selain itu, Gorbachev juga membuat kebijakan perestroika atau reformasi politik dan ekonomi yang mendasar. Namun kebijakan reformasi tersebut dianggap menjadi penyebab munculnya krisis ekonomi akut di dalam negeri. Nah, bibit perpecahan pun muncul setelah kebijakan tersebut, hingga akhirnya pada tanggal 26 Desember 1991 Uni Soviet resmi bubar dengan ditandai pengambil alihan kantor-kantor Uni Soviet oleh pemerintah Rusia. Baik, sekian materi dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tersingkirnya Partai Komunis di Polandia. Polandia merupakan sebuah negara yang sejarahnya mengalami beragam perjalanan, mulai dari saat-saat masih merdeka dan menjadi kerajaan yang kuat pada abad 15 sampai 18 Masehi, hingga menjadi negara yang terbagi secara terpisah mulai dari abad 18 sampai 20 Masehi oleh Prusia atau bagian dari Jerman, Austria dan Rusia. Polandia akhirnya memerdekakan diri dari ketiga negara tersebut pada tanggal 11 November 1918 dengan kepala negara Joseph Pilsudski. Pasca revolusi Bolshevik, Uni Soviet mulai mengarahkan pandangannya ke Polandia yang menurut Lenin sebagai gerbang utama menuju Eropa, sehingga ia berniat untuk menyerang Polandia dengan harapan bisa menguasai negara itu dan pangkal utama bagi penyebaran komunis dengan sosialisme dunia sebagai mana yang ia konsep bersama Lev Trotsky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi berikutnya saya akan menjelaskan tentang Revolusi Romania, di mana kronologinya adalah ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989. Namun tentunya ada peristiwa lain sebelum dan juga sesudah peristiwa tersebut. Nah, seperti yang pertama, perundingan solidaritas pada 6 Februari yang berunding dengan Serikat Buruh tentang perubahan politik dan ekonomi yang semakin meluas. Nah, kemudian selanjutnya pencopotan pagar pembatas negara Hongaria dengan negara tetangganya yaitu Austria pada tanggal 2 Mei yang dilakukan oleh tentara Hongaria. Nah, kemudian pada tanggal 4 Juni Solidaritas menang dalam pemilihan umum Polandia. Dilanjutkan pada tanggal 23 Agustus di mana terjadi peristiwa rantai manusia di Baltik, di mana ada sekitar lebih dari 2 juta masyarakat Baltik, Estonia, Lituania, dan juga Latvia yang melakukan pagar manusia. Nah, kemudian di Jerman Barat pada tanggal 10 September, Menteri Luar Negeri Hongaria melakukan pengumuman di televisi mengenai bahwa diperbolehkannya warga Jerman Timur untuk menyeberang ke bagian barat. Nah, kemudian pada tanggal 20 Oktober, pendukung demokrasi melakukan unjuk rasa sekaligus memperingati 70 tahun kemerdekaan negara Cekoslovakia. Nah, kemudian pada tanggal 9 November, warga Jerman Timur yang menonton pers pemerintahan mengenai diizinkannya warga Jerman Timur menyeberang ke barat, kemudian mereka mencoba melakukan hal tersebut di mana mereka pergi ke pembatas Berlin tetapi kemudian diusir. Namun keesokan harinya tembok tersebut diruntuhkan oleh bulldozer Jerman Timur. Nah, kemudian pada tanggal 10 November di mana negara Bulgaria jatuh. Hal itu dikarenakan pemimpin Partai Komunis Bulgaria Todor Zhivkov mengundurkan diri setelah 34 tahun berkuasa. Nah, kemudian pada tanggal 24 November terjadi revolusi Beledru yang dimana menjatuhkan pemimpin komunis. Kemudian pada tanggal 29 November yang terakhir itu Václav Havel pernah dipenjara karena melakukan pembangkangan terhadap kepemimpinan komunis yang ditunjuk sebagai presiden saat itu. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah Perang Dingin ini mulai redup ketika Lech Walesa melancarkan gerakan pembebasan untuk menantang legitimasi komunis di Polandia, sementara di Uni Soviet tampil Mikhail Gorbachev
melancarkan gerakan glasnost atau demokrasi dan juga perestroika, pembangunan ekonomi secara konstan, ketika ia menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Nah, banyak sekali perubahan yang terjadi pasca Perang Dingin tersebut. Nah, kemudian pada berakhirnya Perang Dingin menjadi episode dalam hubungan antar bangsa, di mana ada sekitar 30 negara sejak 1970 berubah sistem autoritarian menjadi negara demokrasi. Meskipun Perang Dingin tidak lagi melibatkan perlombaan senjata dan ideologis, tetapi rasa untuk mendominasi tampak dalam pertarungan antara Cina, Jepang, dan juga Amerika Serikat. Bahkan penyerangan Amerika Serikat terhadap masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi di Tibet ditanggapi oleh Perdana Menteri Jepang Hosokawa bahwa konsep hak-hak asasi manusia dari Amerika Serikat tidak tepat untuk Asia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan selanjutnya, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.